As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang-orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah. Wahai Anda yang banyak harta, yang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, jangan engkau bertepuk dada. Oh, ini adalah berkat kerja keras saya. Ketahuilah Allah itu memberikan kepadamu karena engkau adalah orang-orang yang amanah. Qaribum minan nas. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan manusia, sayang manusia kepada orang yang dermawan. Contoh kita umumkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibu Fulan bin Fulan. Siapa yang meninggal dunia? Semua orang bertanya. Dan orang menjawab, yang meninggal dunia adalah ibu Fulan bin Fulan, adalah orang yang dermawan. Itu anak yatim merasa kehilangan, para janda merasa kehilangan, dan langsung mereka berdoa. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, karena dia orang yang dermawan ya Allah. Kalau kami datang kepadanya dia kasih ya Allah. Tapi kalau orang yang meninggal dunia adalah orang yang bakhil, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dia daripada Allah, dibenci oleh Allah. Kenapa orang pelit dibenci oleh Allah? Sedangkan saya saja, kata Allah, seberikan semuanya kepada hambaku. Saya tidak minta imbalan. Cuma saya meminta, kata Allah, beramal soleh itu aja. Ini engkau mengasih sedikit aja kepada orang yang membutuhkan, gak mau engkau. Al-bakhilu ba'idun minallah. Pelit itu jauh daripada Allah, benci Allah. Sehingga Allah memberikan kegersangan di dalam hatinya. Hartanya banyak tetapi hatinya gersang. Qaribun minan jannah. Orang dermawan ini dekat dengan surga. Ba'idun minan nar. Sedangkan orang yang pelit, ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar. Didekatkan oleh Allah neraka kepada orang-orang yang pelit. Jadi bakhil ini adalah suatu penyakit yang sangat luar biasa bahayanya nih Bu. Yang pelit ini sangat luar biasa pelitnya Ibu ya. Nah, jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang dermawan. Ketika Allah titipkan kepada kita harta, jangan bertepuk dada. Maksudnya, saya ini banyak harta nih, ini berkat kerja saya nih. Bukan. Jangan engkau menjadi orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibra. Takkan masuk ke dalam syurganya Allah orang yang dalam hatinya mendapati sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Kau sombong karena harta, suatu saat nanti kau pasti akan berada di bawah. Engkau sombong karena kecantikanmu, suatu saat nanti kecantikanmu takkan bersinar lagi. Engkau sombong karena kesehatanmu. Engkau lihatlah orang di rumah sakit sekarang ini, banyak yang terbaring karena sakit. Dulu mereka juga sehat. Banyak Bu, orang-orang yang dahulunya kaya karena kesombongannya, karena kebakilannya, sekarang ini terletak dia di bawah titik yang paling di bawah sekali. Karena apa? Karena dia mempunyai sifat sombong. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kita mempunyai harta, banyak-banyaklah kita sedekah, banyak sedekah. Sesungguhnya sedekahmu ini takkan sia-sia di hadapan Allah. Allah pasti akan menggantinya. Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya itu mau menolong dan berbagi bersamanya. Ketika ada orang yang datang ke rumahmu, meminta sumbangan ke rumahmu, berarti Allah menyuruhnya untuk datang ke rumahmu. Sedangkan kayu yang jatuh saja itu berkat izin dari Allah. Apalagi langkah manusia yang datang ke rumahmu, para janda yang datang ke rumahmu meminta sumbangan. Janganlah kau bikin di pintu rumahmu tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Berarti engkau telah menutup pintu surganya Allah. Setidaknya orang datang ke rumah kita, nggak mau kita ngasih yang udah. Setidaknya orang udah mengucapkan assalamualaikum ke rumah kita. Assalamualaikum. Dia udah doakan kita loh Bu ya. Mendoakan kita yang ada di dalam rumah. Ini kita udah bikin duluan. Udah bikin duluan di pintu rumah kita. Tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Berarti engkau telah menolak doa dari orang-orang yang susah. Percayalah Bu.
kita sukses berkat doa dari orang-orang. Orang kaya itu coba ibu tanya, 80% tanya kepada orang kaya, pasti dulunya dia juga pernah hidup menderita. Karena dia sering berbagi, makanya dia menjadi orang kaya. Dia dekat dengan Allah. Jangan kita ini sulit untuk berbagi. Bahkan hal-hal kecil aja, Bu. Apabila engkau membuat suatu masakan, maka banyakkanlah kuahnya, kata Rasulullah. Bagilah sama tetanggamu, kasih tetangga. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang rajin berkirim kepada tetangganya, walaupun secuil kikil kambing, walaupun sikit, antarkanlah tetanggamu. Karena kirimanmu ini akan bisa melunakkan hatimu yang sedang keras dan mendinginkan hatimu yang sedang panas. Coba ibu rasakan ketika kita memberikan makanan kepada tetangga, yang ibu rasakan apa? Senang kan? Senang, alhamdulillah. Tetapi ketika kita mau mengasih tetangga, bisikan setan itu datang, Bu. Janganlah dikasih tetangga, nanti nggak cukup. Engkau kan banyak, anakmu juga banyak, ini kan bisa disimpan di dalam kulkas. Itu menjelang kita mengasih sama tetangga, itu banyak setan yang berbisikkan. Jangan dikasih tetangga. Tapi setelah kita ngasih tetangga, apa yang kita rasakan? Lega di hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena pemberian ini, hadiah untuk tetangga ini sama dengan kita buang air besar nih, Bu. Example-nya, contohnya sama dengan kita mau buang air besar. Kan sakit tuh, Bu, ya? Sakit mau mengeluarkannya. Dan pernahkah selesai buang air besar, nih berjuang nih mengeluarkannya nih. Berjuang nih apalagi keras. Pernah setelah dia jatuh, setelah dia keluar, adakah ibu melihat apa yang jatuh? Enggak ada. Adakah ibu menyesal dalam hati? Enggak. Ya Allah, andaikan ku tahu begini jadinya, ya Allah, takkan ku belanja semalam di tenda biru, ya Allah. Enggak ada ibu menyesal. Yang adanya apa? Alhamdulillah. Inilah maknanya sedekah, Bu. Orang yang rajin sedekah itu wajahnya itu damai. Bukan berarti orang kaya aja yang sedekah, ya Bu, ya. Engkau tak bisa bersedekah yang banyak, sikit tak bisa. Atau engkau tidak bisa bersedekah dengan uangmu. Bisakah engkau bersedekah dengan kata-kata yang baik? Baik-baik aja bicara sama orang. Jangan sindir menyindir bicara sama orang. Jangan menyakiti hati orang. Itu kita udah bersedekah, Bu. Oh, tidak bisa engkau berkata yang baik-baik. Auliasmu, engkau diam saja. Berikanlah senyumanmu untuk semua orang. Senang hati orang, Bu. Ibu kalau senyum aja semua orang senang hati ibu, enggak? Saya kalau senyum sama ibu senang enggak? Kalau saya cemberut aja depan ibu senang atau enggak? Kenapa lah Bu Fit ini? Ini buang-buang sial kayak ini. Ini meninggal-ninggal perangai kayak jadi kan? Nah, jadi sedekah itu bagaikan kita ini menjauhkan kita dari api neraka. Sedekah yang paling tinggi adalah sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Sedekah kepada dia. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini, ketika dia menuntut ilmu, ibu mendapatkan pahalanya. Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu, dia berikan kepada orang lain, nanti ibu akan tetap mendapatkan transferan amal dari orang yang menuntut ilmu sampai 7 turunan. Contoh saja, saya masih teringat, Bu, saya takkan melupakan jasa seseorang walaupun cuma buku tulis. Saya waktu kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu nggak pernah beli buku tulis. Kakak saya sekolah di Padang Panjang namanya. Jadi waktu kecil saya centil, ya Bu, ya, centil. Kelihatan sekarang masih kelihatan ya? Kelihatan centilnya ya. Kalau bahasa apanya agak mantiak begitu. Di bibir. Oh, di bibir. Di mana Ibu menilai centilnya, Bu? Di bibirnya, biar aja lah. Memang Bu banyak orang tertarik sama bibirnya ya. Terutama Pak Ustadz. Kalau bibir nih susah dia melupakannya, ya Bu. Ibu ada-ada aja nih masuk YouTube, ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi saya ini agak centil. Centilnya maksudnya begini. Saya waktu kecil paling hobi nyanyi gitu. Jadi ada bernama Bapak Siri di Padang Panjang, tepatnya di Jaho. Karena saya centil, saya suka berbicara dengan beliau. Selalu dikasihnya buku setiap sekali semester, Bu. Buku itu per kodi. Kalau zaman dahulu
lebih susah hidup zaman dahulu daripada sekarang ya Bu ya. Buku itu susah kita mendapatkannya ya Bu. Jadi beliau kan jualan, dikasihnya buku, dikasihnya alat tulis. Jadi serasa saya itu bahagia sekali Bu mendapatkan buku yang sangat banyak. Itu ketika beliau mengasih, saya duduk di kelas 2 SD kalau nggak salah Bu, Bapak Siri itu ya. Sekarang udah bertahun-tahun beliau kan udah meninggal sekarang nih. Karena ketika beliau memberikan buku kepada saya, beliau sudah berumur 65 tahun. Udah lama dah meninggal sekarang kan. Kalaupun hidup, beliau mungkin gak sehat lagi. Tetapi udah meninggal beliau. Sekarang ini, buku yang 2 kodi tidak akan bisa menjadikan seorang sarjana. Gak bisa. Tetapi tanpa buku itu, mungkin susah saya untuk naik ke kelas 3, untuk naik ke kelas 4. Dan sampai sekarang buku yang beliau kasih itu, selagi saya tausiah, selagi ilmu saya bermanfaat untuk orang-orang lain, selama itulah pahala mengalir kepada Bapak Siri tersebut, ditransfer oleh Allah, ditransfer. Kenapa? Karena dengan buku itu saya bisa menuntut ilmu. Karena dengan buku itu saya bisa menatap dunianya. Jadi kalau kita ingin bersedekah, Ibu, carilah orang yang sedang menuntut ilmu, maka bersedekahlah engkau kepadanya. Tidak akan putus selagi ilmunya itu mengalir. Apalagi kita bersedekah kepada hafiz Al-Quran. Kalau kita gagal menjadi hafiz Al-Quran, jadikan anak kita penghafal Al-Quran. Kalau anak kita gagal penghafal Al-Quran, jadikan cucu kita hafiz. Kita gagal, anak gagal, cucu kita gagal. Ada nggak harta kita untuk pendukung hafiz Al-Quran? Berikan kepada mereka. Karena selama dia menghafal Al-Quran, ibu mendapatkan pahala dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Gitu Bu, dahsyatnya para dermawan. Dan para dermawan ini Allah janjikan orang yang dermawan ini tidak bakal hidupnya susah. Tidak ada Bu. Ibu cek-ceklah orang yang dermawan, yang hidupnya selalu menyenangkan orang lain, payah hidupnya akan sengsara Bu. Saya punya teman ya Bu ya, punya jamaah juga. Semakin pensiun beliau dari Cepron semakin kaya dia Bu. Heran pula kita ya Bu ya, semakin pensiun semakin kaya dia. Kenapa? Karena sebelum beliau pensiun, beliau banyak menebarkan kebaikan. Anak sekolah diberikannya. Jadi kalau kita ingin bersedekah, bersedekahlah kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Dari penyampaian ini adakah Ibu yang bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Tentang dermawan, Ibu, dengan orang-orang yang pelit gitu, silakan. Di sini kayaknya nggak ada yang pelit. Ya, Mbak Tari. Kalau maksudnya bukan pelit gimana ya Bu? Kalau dermawan kasih ya. Iya. Kalau ada orang datang pinjam duit, beda lagi ya kan? Iya iya. Kita nggak mau ngasih, kenapa? Karena sudah pengalaman payah gitu loh. Itu gimana Bu? Oke. Nggak apa-apa boleh. Oh nih. Nah, jadi ini Ibu Tari bertanya nih. Kita masalah dermawan nih. Ada orang datang ke rumah kita untuk minjam duit ya gitu ya. Gitu ya Bu Tari? Tepatnya begitu. Nah. Jadi mungkin Ibu Tari pernah meminjamkan uang kepada seseorang. Belum dibayarnya. Ibu Tari pergi ke rumahnya dulu. Ibu Tari lihat bagaimana kehidupannya. Nah, misalnya dia minjam uang 500.000 kepada Ibu Tari, belum dibayarnya. Sementara dia udah beli motor, rumahnya isinya bagus. Misalnya contohnya nih, isi rumahnya bagus. Kita lihat lagi kredit atau cash. Kalau kredit ya wajar-wajar lah dia kredit mungkin. Kemudian kalau untuk makan aja dia susah, dia belum bisa membayar hutangnya kepada Ibu Tari. Ibu Tari kasih dia jeda waktu. Aturannya 1 tahun menjadi 1 tahun 2 bulan. Selama Ibu Tari memberikan jeda kepada orang yang berhutang kepada Ibu Tari tetap mendapatkan pahala dari uang yang dihutangkan. Misalnya hutangnya 500.000, Ibu Tari kasih dia jeda waktu 1 hari. Bu Tari dapat nilai sedekah sebanyak 500.000 gitu. Kemudian yang kedua, dia datang lagi minjam lagi nih. Kita kan udah jatuh tersandung batu nih. Kalau engkau ada, tetap kasihlah kepadanya. Nih ku pinjamkan ya, mudah-mudahan dengan pinjaman ini rezekimu murah. Kita minta sama Allah supaya dia cepat membayarkan hutang. Ingat salah satu ya Bu ya, kita menghutangkan uang kepada orang adalah ikhlas kan. Nah, jadi sementara dia nggak bayar hutang kepada Ibu. Satu saja yang Ibu ingat,
uang kita akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Contoh, ini suatu kisah nyata ya Bu Tari. Saya punya tetangga itu di di Jalan Kayangan. Tetangga saya itu orang Chevron. Jadi sekitar 9 tahun yang lewat, beliau ini menghutangkan uang kepada seseorang sebanyak 7 juta. Jadi udah ditagih hutangnya, nggak juga dibayar, ditagih nggak juga dibayar, sehingga terjadilah percekcokan antara si penghutang dan yang dihutangkan. Terjadilah sehingga hina-hinaan lah gitu ya Bu ya. Yang namanya orang berhutang pasti takut. Yang pertama takut, tekanan mental, sehingga dia pergi lari ke mana namanya tuh Bu, ke puncak, simpang puncak sana. Lari dia karena punya hutang nih, karena tidak sanggup bayar hutang. Boro-boro nak bayar hutang, untuk makan aja susah. 9 tahun kemudian, yang orang Chevron ini udah pensiun nih Bu ya, udah pensiun. Beliau ingin membelikan tiket pesawat untuk anaknya ke Kalimantan, sementara uang nggak ada, uang kasif lah gitu ya Bu. Senja waktu itu datanglah orang ngetuk pintu ke rumah Fulan bin Fulan, ke rumah orang yang punya uang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dibuka oleh ibu ini, lupa ibu itu siapa yang datang. Padahal dulu udah hina-hinaan nih. Kamu nggak sanggup bayar hutang, kamu begini, kamu begitu kan. Siapa ya, kata ibu nih. Oh iya, ibu udah lupa ya dengan saya. Iya lupa. Tunggu ya, bapak pergi ke masjid. Setelah bapak pulang dari masjid, bapaknya pun, suaminya pun lupa kepada orang yang datang ini. Setelah berbincang-bincang, udah minum, dikatakan kepada orang yang punya hutang tadi, ibu benar-benar lupa dengan saya. Iya. Ini Bu, saya dulu pernah punya hutang sama ibu 7 juta, 9 tahun yang lewat. Saya bukan tidak mau membayar hutang, tapi untuk makan aja susah saya. Jadi makanya saya pergi melarikan diri, mengasingkan diri ke simpang puncak. Dan alhamdulillah hari ini saya diberikan rezeki oleh Allah. Ini saya bayar kepada ibu hutangnya. Nah, tepat kan Bu ya? Jadi orang itu berhutang kepada kita ketika dia kepepet. Ketika betul-betul dia nggak punya uang, dia datang ke rumah kita. Nanti ketika orang membayarnya, betul-betul pula kita sedang nggak ada, sedang krisis, dia datang membayar hutang. Jadi terasa nikmat, ya Allah, Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Bu Tari ya. Jadi kalau ada orang kita yang menghutangkan orang kepada kita, doakan dia setelah kita sholat, ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, ingatkan dia kepada hutangnya ya Allah, lancarkan urusannya ya Allah, bukan malah diupat-upat orang gitu. Seperti takutnya gini. Takutnya sampai meninggal dia gitu. Oh, sampai meninggal. Oh gitu. Jadi Kalau kita kan yang mengingatkan. Iya, yang mengingatkan. Wajib bagi kita mengingatkan orang yang punya hutang gitu. Yang pertama, kalau dia sampai meninggal, kan ada ahli warisnya. Bilang sama ahli warisnya, kalau engkau takkan miskin, engkau mengikhlaskan mungkin. Misalnya 200.000, misalnya contoh nih. Apakah kalau nggak ada uang 200.000 ini kita akan mati? Enggak kan? Nah, kalau engkau bisa mengikhlaskan, kalau engkau sanggup mengikhlaskan, engkau mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala melapangkan orang telah menghutangkan. Yang kedua, pahala sedekah. Jadi saya akan ikhlaskan. Kalau hutang itu kan dibilangnya mati ya. Iya. Nah, kasihan nggak sama si mayat mati gitu loh, kalau iya. si ahli waris nggak bisa menyelesaikan. Iya, betul. Ini hutang nih dibawa mati begitu ya. Kalau kita punya hutang sama orang, nanti akan dibayar dengan amal ibadah kita sampai di yaumil mahsyar. Ini dia niat nih, saya akan bayar hutang ya Allah. Ya Allah, saya tak ingin mati dalam keadaan berhutang ya Allah. Saya ingin membayar ya Allah. Ada niatnya di hati, maka Allah akan melunasi hutangnya melalui apa? Melalui amal ibadahnya. Nanti tiba di yaumil mahsyar, nih amal ibadah sholatmu ada nih, amal ibadahmu ada. Jadi dibayar kita dengan amal ibadah seperti itu. Nah, jadi kalau dapat kita selesaikan. Bagi yang punya hutang, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Jangan pelit untuk mendoakan orang dalam melunasi hutang-hutangnya gitu Bu. Apa Bu? Apa Bu? Silakan. Mengikhlaskan. Apa silakan? Kadang lihat orang tua dia tak mau bayar hutang. Kadang-kadang lihat orang tua tak mau bayar hutang. Oh, kadang-kadang niatnya ada nggak bayar hutang. Ibu dari mana tahu niatnya kalau nggak ada bayar hutang? Minta-minta susah.
Diminta susah. Seperti yang saya katakan tadi, ibu udah lihat ke rumahnya? Mampu gitu. Mampu? Udah mampu? Mampu dia? Dia kerja terus kok Bu. Kerja terus. Kalau dia kerja terus, ibu bilang sama dia, cicil hutangnya gitu. Iya, dari cicil disuruhnya sabar dulu. Jadi curhat. Oh, jadi curhat. Enggak apa-apa, boleh curhat. Boleh curhat. Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Yang jelas ibu lihat dahulu, mungkin kelihatannya saja dia yang bagus gitu. Mungkin dia rapi berpakaian, nih karena dia nak bayar utang, dia pakai lipstiknya tebal gitu kan. Lipstiknya aja yang tebal, uang nggak ada mungkin. Ibu lihat benar-benar, ibu lihat dia dulu. Nah, di situ maksudnya gini. Ya. Daripada beli lipstik, bagus lagi cerita apa gitu loh. Oh gitu, utangnya 2 juta lah contoh nih, utangnya 2 juta. Kadang-kadang manusia nih gini Bu ya, hidup ini kan seperti roda ya, hidup ini seperti roda. Sekarang ini kita mampu menghutangkan uang kepada orang. Nah, suatu saat nanti anak kita nih juga mau berhutang sama orang, mungkin butuh orang lain gitu. Hidup ini timbal balik loh Bu, timbal balik. Nah, jadi contohnya nih ada status-status di Facebook nih. Dia berfoto di dekat setir mobil orang. Dia numpang cuma Bu, numpang foto dia di setir mobil orang. Nah, dengan gayanya gitu kan. Terus ada lagi nanti status, woi utang ndak bayar. Oh gaya ndak tangguang. Begitu ya Bu ya, pernah Ibu lihat seperti itu? Utang ndak bayar. Itu salah Ibu, salah. Nah, apakah kita kalau naik mobil harus lunas hutang? Apakah kalau kita foto di dekat pinggang mobil orang yang sedang dirental atau sedang di parkiran harus lunas utang dulu? Adakah kriterianya semacam itu? Anda kalau pakai lipstik harus lunas hutang. Anda kalau makan mewah harus lunas hutang. Hutangnya 10 juta. Lipstik belinya cuma 60.000, 50, 25 dapat. Nah, gitu. Jilbabnya cantik. Jilbabnya enggak cantik, cuma tiba di badannya tuh cantik gitu. Dia enggak cantik jilbabnya. Kalau dia posting, itulah kemewahannya yang dia katakan. Itu pula kebahagiaannya. 2 kali kena dia Bu. Dia enggak posting kebahagiaan, utangnya banyak, 2 kali kenanya. Jadi kita itu harus berpikir bagus. Utangnya berapa? Coba. Misalnya 2 juta. Utangnya 2 juta. Untuk pakai lipstik, apakah dengan hutangnya 2 juta ini dia harus posting begini di Facebook? Kayak orang mau mati. Kayak orang mau mati kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya ada teman ibu yang punya hutang, dia numpang foto di setir mobil teman, jangan pula ibu sentil. Hutang kau belum bayar, foto-foto pula dengan mobil orang atau dengan mobil bergaya-bergaya pula. Jangan kayak gitu Bu. Iya, nih Bu, dia apa Bu? Kesal kali Ibu ya. Nah, jadi jangan Ibu kesal. Kalau semakin Ibu kesal, iya. Jadi Ibu, jangan Ibu kesal sama orang tuh. Ingat, ini zaman Rasulullah ya. Di zaman Rasulullah ada seorang yang menghutangkan uang kepada orang nih. Ini masalahnya dengan orang kaya dan miskin ya Bu ya. Kenapa ada orang berhutang? Karena dia nggak punya. Dia ngutang sama kita gitu. Jadi dia berhutang sama seseorang, orang yang kaya. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Saking dia nggak mampu bayar hutangnya, kan ada orang yang berhutang dan dihutangkan berakhir di pengadilan. Ada berakhir bunuh-bunuhan, ada yang dibunuh, ada yang terbunuh, kan gitu ya Bu ya. Istilahnya kita akan membangun istana, akhirnya terbangun neraka gitu. Jadi setelah dia hidup susah sekali, sehingga dia pergi melarikan diri dari tempat orang yang dipunyai hutang kepada dia. Lari diri dia. Dunia itu seperti yang saya katakan tadi, kalau Allah akan merubah nasib suatu kaum, sebentar Allah merubahnya kum fayakun gitu. Dan yang terjadi, bertahun-tahun dia pergi melarikan diri, menjadi orang miskin, orang yang kaya tadi menjadi orang miskin, sehingga dia mempunyai pekerjaan, mengambil kayu yang hanyut di sungai, kemudian dia jual gitu. Dipilihnya kayu di sungai, yang hanyut di sungai dibawa pulang. Lalu orang yang kaya, yang punya hutang tadi, menjadi orang kaya dia. Dia ingin membayar hutang kepada fulan min fulan. Ya Allah, dahulu kan gak ada HP Bu, gak seperti sekarang ini.
Kemana akan ku cari ya Allah? Aku mempunyai hutang kepada fulan bin fulan ya Allah. Sekarang saya punya uang ya Allah. Kemana akan ku cari ya Allah? Dibikinlah secari kertas, dituliskannya, saya akan membayar hutang kepada ibu fulan bin fulan. Saya nggak tahu di mana dia ya Allah. Kemudian digulungnya uang tadi, dimasukkan ke dalam bulung, lalu dihanyutkanlah ke sungai. Biiznillah, dengan izin Allah, orang yang punya uang bertahun yang lalu yang menghutangkan uang kepadanya sekarang sedang memilih-milih kayu yang hanyut di sungai, dipilihnya, dibawanya pulang. Sampai di rumah dibalahnya lah puluh tadi, dipotong 2 buluh tadi. Akhirnya dia mendapatkan secari kertas. Ya Allah, dibacanya rupanya surat itu udah sampai kepada dirinya. Uang itu udah sampai kepada dirinya. Gitu ya Bu ya, keajaiban orang yang hutang dan menghutangkan. Kita doakan dia yang baik-baik, bukan menghujat dia di Facebook. Nih kau bagaya-bagaya kamu, begini-begini pula foto. Apakah harus kalau kita foto begini harus lunas hutang? Harus lunas hutang? Enggak ya Bu ya. Jadi biarkan deh, Masya Allah. Walaupun dia terlilit hutang, dia bahagia. Dia kelihatan bahagia. Mudah-mudahan dia bahagia ya Allah. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Bisa bayar hutang ya Allah. Kayak gitu Ibu. Ya. Yang ikhlas itu yang susah ya. Ikhlasnya susah. Ikhlas itu yang susah. Ikhlasannya. Nah, jadi saya juga punya teman, sahabat saya kan, alhamdulillah ya, saya banyak warna sahabat, yang warnanya begini ada, yang warna begitu ada. Jadi saya mempunyai seorang sahabat yang mempunyai uangnya sama orang 15 juta nih. Lalu curhat kepada saya nih, Bu Ustazah, saya mempunyai orang berhutang sama saya, bertahun enggak juga dibayarnya Bu Ustazah, gimana nih? Udah ditagih nggak ada, sampai kami tuh ribut Bu Ustazah. Saya katakan kepada ibu ini, apakah karena kalau nggak dibayar ibu ini ibu akan susah? Enggak. Apakah kalau nggak dibayar dengan uang ini ibu akan mati kelaparan? Enggak. Kalau ibu mau mengikhlaskannya, ibu mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala melapangkan orang lain. Sehingga setelah kami berbincang, dia katakan, saya ikhlaskanlah Bu Ustazah, padahal dia susah, makan dia susah, gimana saya menagihnya gitu. Jadi alhamdulillah setelah dia mengikhlaskannya, gantinya Masya Allah berlipat ganda gantinya. Kita nggak tahu gantinya itu dari mana. Anaknya dapat pekerjaan, gajinya yang cukup besar, itu gantinya loh Bu. Kita sukses hari ini, mungkin doa dari orang-orang yang susah untuk kita. Gitu Bu. Silakan lagi Ibu yang mau bertanya yang kita perbincangkan di sini. Bu. Ya, silakan. Nah, lanjut yang tadi hutang-hutang. Ya, orangnya udah meninggal. Sementara anak-anaknya punya lagi, punya pekerjaan yang bagus. Iya. Tapi orang tuh cuit-cuit. Jadi mau ikhlas, ya nggak kemana. Oh gitu ya. Sementara saudara kita banyak yang lebih susah. Betul. Jadi bagaimana? Ibu, seperti yang Ipik katakan tadi, kalau kita punya uang sama orang, punya utang sama orang, kita kan lihat dulu anaknya nih. Anaknya udah bagus-bagus semuanya. Ibu wajib menagih ke anaknya. Gitu. Bukan malah ibu mengalah lagi. Udah ada telepon dapat ya Om ya. Ya udah dosanya lagi gitu. Nah, dosanya lagi. Sementara si Maya Asyik yang meninggalnya sering datang ke mimpi saya. Kayak kalau pakainya jelek. Maaf ya Mu. Ambil aja lah rumah awak tuh katanya. Kalau awak ambil rumah ini di pusaran air. Kan sani. Berarti dia memang banyak utang lagi. Iya. Tak mungkin saya ngambil rumah ini dong. Ada 2 kali datang lagi mimpi. Nah, jadi Ibu, nanti Ibu bawa seorang yang tahu dengan agama ke tempat anaknya. Ini masalah hutang piutang ini kan dunia akhirat. Tak seorang pun yang ingin mati dalam keadaan berhutang. Pasti, tidak seorang pun. Pasti kita ya Allah, kalau misalnya takdirku hidup miskin ya Allah, aku rela ya Allah. Tapi jangan aku ini mati dalam keadaan berhutang ya Allah. Kalau udah ada niat di sini Bu, Allah akan mudahkan jalan. Kapan jalannya? Kita nggak tahu. Mungkin 1 tahun lagi jalannya, mungkin 2 tahun lagi. Allah itu mendatangkan rezeki ini seperti kun fayakun aja Bu, maka terjadilah dia. Nggak payah pula Allah mendatangkan dengan puso ke rumah kita uang Bu. Kalau Allah akan mengambil nanti, nggak payah pula Allah mengambilnya nantinya. Jadi kalau anak-anaknya sukses semuanya, anak-anak udah punya uang, ibu wajib datang ke anaknya. Kecuali anaknya menderita,
ibunya dulu meninggal dunia juga menderita. Ya udah, kalau dapat ibu ikhlaskan dunia akhirat, mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi ibu. Tapi kalau anak-anaknya sudah sukses, udah punya uang, ibu kasih kelonggaran. Mungkin anaknya sekarang sedang bangun rumah juga, atau sedang apa juga, ibu bilang cicil lah gitu. Cicil gak berapanya. Jadi ibu harus ibu bilang kepada anak-anaknya, ini ini mamamu seperti ini. Kalau nggak sanggup membayar semuanya, cicil lah. 1 bulan sekian, berapa kalian sanggup ku terima gitu, Bu. Ibu mau dicicil kayak gitu? Mau. Ya telepon anaknya. Berapa kalian? Misalnya uang utangnya 5 juta misalnya, 10 juta misalnya. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 4. Nah, 500.000 sebulan. Nah, kamu bisa 500, kamu bisa 500. Saya butuh nih, mamamu dunia akhirat nih loh. Dunia akhirat mencarikan engkau, menyekolahkan engkau. Jadi hutang piutang ini adalah untuk anak ahli waris. Makanya kita katakan kepada anak-anak menjelang kita meninggal dunia, nah, mama punya hutang di sana, nak catat hutang anak kita, berikan kepada anak. Kalau ndak kita yang membayarnya, suatu saat nanti anak kita pasti akan membayarnya, gitu Bu. Jadi ibu hubungi anaknya, tolong cicil hutang ibumu nak, tapi datangnya dengan baik-baik. Ada orang yang punya uang, punya kekuasaan dia ya Bu ya. Ini mungkin juga di depan mata saya Bu, di depan mata saya dihinanya lah gitu. Yang punya hutang tadi sampai mukul-mukul meja, kau nggak tahu untung, punya hutang bla 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 kayak gini kan. Namun orang miskin ini diam aja, orang yang punya hutang nih diam, ya Allah, nggak tahu kita apa yang dia pikirkan, kita nggak tahu ya Bu ya. Pada akhirnya kita kan nggak tahu sakit satu persatu karena apa? Karena hinaan tadi. Seperti kalau orang Minang bilang gini, utang ameh dapet dibayar, utang budi dibawa mati gitu. Jadi kalau kita utang emas sama orang, selesai kita bayar hutang emas, sudah selesai hutang kita ya. Tapi kalau hujatan kepada orang itu susah membekas di hati Bu. Maka saya katakan antara orang yang menghutang dan yang dihutangi, dua-duanya berjasa loh Bu. Berjasa kedua-duanya. Berjasa orang yang punya uang, berjasa orang yang mendapatkan hutangnya. Jadi menagih utang, tagihlah dengan baik-baik. Kalau kita baik-baik, ya Allah, tolonglah lapangkan rezeki, bantulah saya. Masa pula saya pula yang mengemis kepada kamu, cicil lah, karena mamamu udah meninggal dunia. Ini pahalanya, ini bahayanya dunia akhirat lah, kayak gitu Ibu. Jadi baik-baik bilang, seperti mengambil rambut di dalam tepung, baik-baik gitu. Karena anjing Bu, anjing kalau anjing gila, kalau kita kejar dia pasti lari juga Bu. Tapi kalau anjing gila, kita kasih dia makanan, dia pasti akan mendekat. Kayak gitulah jadinya. Jadi dia ini sekarang ini dalam keadaan takut, mungkin Ibu bicara baik-baik. Seperti dia datang ke tempat Ibu dahulu. Gitu. Ya padahal dulu pagar nggak ada rumah. Iya. Kita kan pagar nggak ada kan kita yang di rumah dia, dia nyewa. Jadi 3 bulan menerima itu, datang dia, aku tapi uang berbunga, nanti kan jadi jatuhnya berbunga. Betul. Ya udahlah, Uni nggak usah, Uni bayar untuk ansuran aja. Kalau bilang gitu kan. Betul. Oh oke gitu. Ya dengan ansuran tidak dibayarnya lagi, tidak dibebaskan kayak gitu. Oh gitu. Oke, ini udah jelas permasalahannya ya. Masalahnya pagang gadai. Ini salah kita ya. Salah kita menafsirkan, misalnya kita menggadaikan rumah. Jadi selama rumah ini tergadai, sewanya untuk saya, untuknya. Itu riba ya Bu ya. Itu riba. Jadi karena Ibu ini takut, ya udahlah ambil aja lah untuk cicil utangnya gitu. Sekarang ini Ibu punya uang, punya hutang, kan rumah itu agunannya. Ya udah jual aja rumah itu. Rumah itu banyak yang punya. Dia ngutang sana, dia gini, Ibu musyawarah, kita musyawarah dengan anak-anaknya, Ibu musyawarah dengan anak-anaknya, mamamu banyak utang lah gitu. Dengan intisarinya banyak utang. Kita jual rumah ini berapa yang berdapat terjual, misalnya terjual 1 miliar misalnya, atau 500 juta misalnya, atau 300 juta. Ibu ambil lah berapa uang Ibu. Ya udah ambil cicil sama orang lain, biar nggak punya rumah. Kayak gitu Ibu. Ibu pokoknya intisarinya musyawarah dengan anak-anaknya, musyawarah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, membawa satu kepala suku atau ustadz lah ya Bu ya, atau ustazah lah untuk menyelesaikan masalah ini gitu Bu. Harus diselesaikan secepatnya.
Karena ada agunannya gitu. Masalahnya kita yang meninggal itu tergantung-gantung juga kan. Iya, ibu harus ibu selesaikan secara cepat, berarti bukan sedikit ya bu ya. Nah, jadi ibu selesaikan secara cepat gitu bu. Datang dalam mimpi, datang ke rumah sini, dia mau ambil rumahku, nggak ada buang lagi dulu. Tak mungkin aku mengambil uang ini, rumah ini di pusaran air, soalnya banjir anyut tuh kataku. Iya. Jadi ibu kalau sedapat mungkin secepatnya ibu musyawarah dengan anak-anaknya, dijual aja rumahnya. Ibu bagi berapa uang, berapa utang ibu dengan dia, berapa utang dia dengan ibu ambil. Dan utang-utang yang lain baru kita hansur gitu. Ya bu, nanti kita cari jalan keluarnya insya Allah ya. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan,